Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ush, Bibi, kamu sudah kembali. Ucap Seng Ming saat melihat kalau Seng Lian telah kembali. Apakah ada masalah selama aku pergi? Tanya Seng Lian dengan lembut. Tidak ada Bi, hanya ayah dan ibu yang baru saja keluar dari pengasingannya. Sekarang Mier sedang bersama ayah dan ibu, jawab Seng Ming. Oh, mereka telah keluar ya, kenapa lama sekali? Tanya Seng Lian. Mendengar pertanyaan bibinya itu, Seng Ming hanya terdiam. Jika orang tuanya dibilang lama dalam pengasingan, lalu bagaimana dengan Seng Lian, yang bahkan di dalam pengasingan lebih dari puluhan juta tahun itu? Tapi Seng Ming berubah pikiran saat melihat dua pria yang ada di belakang Seng Lian, dan dia kaget melihat kalau Mu Chao juga datang ke sini. Salam paman, maaf kalau keponakan tidak menyambut pamanmu dengan baik, ucap Seng Ming dengan hormat. Tidak masalah keponakan, karena aku yang datang ke sini tanpa diundang, hahaha, ucap Mu Chao. Apakah kamu perlu diundang untuk ke rumah istrimu sendiri? Tanya Seng Lian dengan aneh kepada Mu Chao. Iya juga ya, ucap Mu Chao, dan kemudian tidak dapat berkata apapun. Seng Ming juga tersenyum, ketika melihat tingkah Mu Chao yang tidak dapat menjawab perkataan bibinya itu. Bibinya adalah orang yang lembut, tapi sekalinya dia berbicara, itu kadang-kadang orang lain akan merasa sulit untuk menjawabnya. Bibi, paman, siapa pemuda itu? Tanya Seng Ming dengan penasaran, ketika dia melihat pemuda yang digendong oleh Mu Chao. Dia sangat kagum dengan ketampanan pemuda itu, bahkan dia juga merasa kalau pemuda ini sedikit mirip dengan bibinya. Apa jangan-jangan kalau pemuda ini adalah, pikir Seng Ming. Lalu, Seng Ming melihat Mu Chao dan Seng Lian dengan wajah tidak percaya. Jangan berpikiran macam-macam. Dia adalah keponakanmu juga, dan dia adalah anak dari Huan Huan, ucap Seng Lian dengan lembut. Hah, keponakanku, kenapa kehidupannya seperti sangat melemah? Tanya Seng Ming. Akhirnya Seng Lian memutuskan untuk membawa Lin Tian masuk ke dalam istana, dan tidak menjawab pertanyaan Seng Ming. Di dalam istana, itu terlihat ada satu pria dan dua wanita yang tampak sedang menunggu Seng Lian dan yang lainnya. Tentu saja pria itu adalah adik Seng Lian yang bernama Seng Qiyu, dan istrinya Qin Chun, lalu di sampingnya adalah Seng Mi yang terlihat berdiri dengan patuh. Kakak, rupanya kamu sudah duluan keluar daripada kami. Ucap Seng Qiyu dengan senyum di wajahnya. Iya, aku keluar kemarin. Tapi saat kalian masih dalam pengasingan, aku kemarin melihat kenapa tiba-tiba sudah keluar. Tanya Seng Lian. Oh, itu karena kami hanya bosan saja, jawab Qin Chun dengan lembut. Tentu saja keduanya tidak akan seperti Seng Lian, yang betah berkultivasi sampai puluhan juta tahun. Sebenarnya, mereka sedikit mengagumi bagaimana Seng Lian berkultivasi. Ya sudah, aku harus ke kolam kehidupan sekarang. Nanti kita akan berbicara lagi, ucap Seng Lian. Kolam kehidupan, ucap ketiganya dengan kaget. Awalnya kolam kehidupan hanya diperuntukkan bagi orang-orang di keluarga mereka saja, dan kadang-kadang juga jika mereka mengadakan pertandingan antar generasi alam kehidupan, dan mereka juga akan membukanya untuk 3 orang pemenang. Tapi sekarang Seng Lian terlihat sangat ingin membuka kolam kehidupan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengerti, kalau Seng Lian ini tidak terlalu peduli dengan kolam kehidupan itu sejak dulu. Kakak, ini, ucap Seng Qiyu yang agak ragu ketika ingin berbicara. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan cucuku. Kenapa? Apakah kalian ada masalah dengan cucuku? Ucap Seng Lian sambil sedikit mengerutkan keningnya. Tentu saja tidak. Tunggu dulu, cucu katamu, ucap Seng Qiyu dengan wajah kaget,
saat dia mendengar kalau kakaknya membuka kolam untuk cucunya. Tentu saja dia tahu jika itu cucunya, berarti itu adalah anak dari Mu Chen atau Ying Huan. Tapi setahu dia, kemungkinan terbesar ini adalah anak dari Mu Chen, karena Ying Huan tidak berada di alam langit. Apakah itu untuk Mu Jing'er? Tanya Seng Qiyu. Tidak, cucu perempuanku masih baik-baik saja sekarang. Sekarang ini untuk cucuku yang lain, jawab Mu Chao dari samping Seng Lien, sambil memperlihatkan Lin Tian yang tidur di punggungnya. Itu, ketiganya kaget ketika melihat pria yang ada di gendong Mu Chao itu. Apakah dia anak dari Mu Chen? Tanya Qin Chun. Salah, Xia adalah anak dari Huan, jawab Seng Lien dengan lembut. Apa? Akhirnya Mu Chao segera menjelaskan sedikit, tentang apa yang terjadi dengan Lin Tian kepada mereka bertiga. Mendengar penjelasan itu, wajah ketiganya menjadi sangat kaget. Sialan, siapa yang berani menyentuh keponakanku? Apakah mereka sudah bosan hidup? Ucap Seng Mi dengan marah. Dia sekarang mengerti, kenapa Lin Fang memberikan peringatan kepada semua alam yang ada. Itu karena, Lin Tian adalah anak dari Lin Dong dan Ying Huan. Tentu saja bagi Seng Mi dan Seng Ming, baik Ying Huan maupun Lin Dong adalah saudara mereka yang paling baik. Jadi setelah mendengar Lin Tian adalah keponakan mereka, tentu saja dia juga menjadi sangat marah. Sepertinya beberapa orang perlu diberi peringatan, sudah lama sekali alam kehidupanku tidak muncul di permukaan. Mungkin itulah yang membuat mereka melupakan apa itu alam kehidupan, ucap Seng Qiyu. Sudah, aku harus membawa cucuku dulu saat ini, nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan, ucap Seng Lien. Semuanya mengangguk, lalu membawa Lin Tian masuk ke dalam kolam kehidupan. Di mana ini? Kenapa tempat ini begitu gelap? Ucap Lin Tian. Di dalam kesadaran Lin Tian bangun dengan wujud rohnya. Dia terlihat kebingungan dengan tempat di mana dia berada sekarang. Awalnya dia mencoba melindungi ibu kota kehancuran, dari ledakan yang dihasilkan oleh Jenderal Hitam sebelumnya. Tapi yang dia tidak sangka-sangka adalah, itu semua adalah siasat dari Jenderal Hitam agar dia bergerak. Sebenarnya, tujuan dari Jenderal Hitam adalah dirinya. Tapi jika dia tidak bergerak, maka akan banyak orang-orang yang ada di alam kehancuran akan mati pada saat itu. Lin Tian bangun di dunia yang gelap, dan juga tidak ada apa-apa di sana. Dia hanya bisa menghela nafas setelah melihat di sekitarnya. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan mereka sekarang. Ucap Lin Tian setelah menghela nafas, sambil merindukan dua sosok cantik yang dia rindukan selama ini. Dia lalu mengambil posisi rebahan di sana, sambil mengingat-ingat semua masa lalunya. Seperti saat dia masih kecil, di mana ibu harimaunya telah membesarkannya selama 5 tahun lebih. Lalu ada Kier yang membesarkannya, dan juga merawatnya dengan baik. Lalu bagaimana dengan Lin Long, Lin Bai, Lin Feng, dan Lin Gui lahir, dan tingkah laku beberapa keluarganya pada saat itu. Lin Tian terlihat tersenyum-senyum sendiri dengan bahagia di sana. Hufha, apa aku sudah mati? Ucap Lin Tian sambil menghela nafas dengan berat. Apa kamu sangat ingin mati? Ucap suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan itu. Loh, Lin Tian segera bangun dan melihat sekitar area gelap itu. Dia seperti mengenal suara itu, bahkan dia seperti sangat akrab dan sangat merindukan suara yang tadi terdengar itu. Perlahan-lahan sebuah cahaya muncul di depan Lin Tian, dan itu membuat mata Lin Tian menjadi sangat terang. Tempat yang tadinya gelap pun, kini menjadi sebuah taman yang penuh dengan bunga. Di mana-mana ada bunga yang bertebaran, dan juga penuh dengan warna. Bahkan ini membuat taman itu terlihat sangat hidup. Di taman itu, ada sosok harimau putih yang melihat ke arah Lin Tian. Harimau itu melihatnya dengan mata yang lembut, dan penuh kasih sayang.
Perlahan-lahan harimau itu berubah menjadi bentuk manusia, dan menjadi seorang wanita cantik berambut putih, bermata putih, yang terlihat di taman itu. Dia memandangi Lin Tian dengan senyum indah di wajahnya, dan matanya juga tampak penuh kasih sayangnya, dan itu membuat Lin Tian meneteskan air matanya ketika melihat wanita itu. Dengan cepat Lin Tian berlari menuju wanita itu, dan langsung memeluknya dengan sangat erat, seperti halnya tidak ingin lagi kehilangan wanita itu lagi. Dia menangis di pelukan wanita itu, lalu menangis dengan semua keluhan dan juga kelelahannya saat itu. Melihat pria muda yang menangis di pelukannya itu, wanita itu mengelus kepala Lin Tian dengan lembut, dan kemudian dia membiarkan Lin Tian menangis di pelukannya. Kenapa pria kecilku yang telah dewasa masih saja menangis? Biarkan aku melihat wajahmu lagi, ucap si wanita dengan penuh senyum. Lin Tian menangis terseduh-seduh, dan berusaha mengangkat kepalanya. Tapi dia masih memeluk wanita itu dengan sangat erat, dan Lin Tian takut kalau dia akan menghilang lagi darinya. Ibu, aku merindukanmu, ucap Lin Tian dengan sedih. Ibu juga sayang, lihatlah, kita bisa bertemu lagi kan, ucap si wanita itu. Yang mana dia adalah ibu harimau Lin Tian dulu. Bai Yu terlihat tersenyum, dan masih mengelus kepala Lin Tian dengan lembut. Ibu, apakah aku sudah mati, karena aku bisa bertemu dengan ibu seperti ini, ucap Lin Tian. Tidak sayang, kamu belum mati. Kamu berada di dalam inti iblis ibu yang masih tersisa di dalam tubuhmu, jawab Bai Yu dengan lembut. Wah, inti iblis, bukankah itu sudah aku gunakan? Ucap Lin Tian dengan wajah bingung. Jangan bodoh, kamu meninggalkan sedikit energi di dalam inti iblis ibu, makanya kamu masih bisa hidup berkat bantuan inti iblis itu, balas Bai Yu sambil mencubit lembut hidung Lin Tian. Oh, jadi apakah karena itu ibu masih bisa di sini? Bukankah apa yang telah aku lakukan itu berhasil? Tanya Lin Tian dengan gembira. Iya, itu bisa dibilang juga telah berhasil. Kamu menyimpan inti itu, dan akibatnya inti itu juga menyerap sebagian energi yang kamu serap, balas Bai Yu dan menjelaskannya dengan lembut. Lin Tian mengangguk, kalau dia mengerti apa yang dimaksud Bai Yu. Meskipun inti dari energi yang diserap tidak banyak, tapi itu masih dapat membuat inti tersebut bertahan. Di binatang atau monster lainnya, inti adalah segalanya bagi mereka. Jadi dengan inti itu juga, mereka bisa menjadi kuat dan mudah berlatih dibandingkan manusia. Bai Yu menjelaskan, kalau Lin Tian berada di dalam inti iblis yang dia berikan dulu. Lalu, inti iblis itu secara otomatis melindungi roh Lin Tian dari bahaya. Meskipun sekarang inti iblis itu tidak terlalu kuat, dan hanya dapat melindungi sedikit dari kesadaran Lin Tian saja, namun inti iblis itu tidak dapat menyembuhkan luka di tubuh Lin Tian. Ibu, apakah mungkin ada cara untuk menghidupkan inti ini kembali? Tanya Lin Tian yang sedang berbaring di paha Bai Yu. Ibu tidak tahu. Meskipun roh ibu masih ada, tapi itu sangatlah lemah, dan ibu hanya dapat berada di inti iblis ibu sendiri. Jika kamu tidak terluka parah sebelumnya, maka tidak akan mungkin kamu bisa bertemu ibu, ucap Bai Yu. Oh, begitu ya, kenapa apa itu tidak mungkin? Pikir Lin Tian dan Fan sedih. Lin Tian tentu saja sangat berharap jika dirinya bisa membawa ibunya kembali hidup. Karena dengan begitu, dia bisa lebih bahagia dan tenang. Karena bagi Lin Tian, Bai Yu adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Karena dialah, Lin Tian bisa menjadi seperti sekarang. Jika dia tidak memberikan inti iblis dan juga memberi banyak harta langka saat Lin Tian masih kecil, mungkin dia belum tentu secepat ini untuk mencapai tingkatan seperti ini. Kamu sudah mencapai alam dewa surgawi sekarang, padahal umurmu masih belum 100 tahun. Anak ibu memang yang terhebat, ucap Bai Yu. Lah,
Kok ibu tahu tingkatan dewa surgawi? Ucap Lin Tian Deng kaget dan penasaran. Karena menurut dia, Bai Yu hanya berasal dari dunia tingkat tinggi, atau seorang bawahan yang berasal dari dunia dewa. Siapa bilang ibu tidak tahu? Apakah kucing kecil itu tidak menceritakan siapa ibu sebenarnya padamu? Tanya Bai Yu dengan lembut. Apa? Lalu siapa ibu sebenarnya? Karena kata Bai kecil, ibu hanyalah bawahan dia saja, ucap Lin Tian sambil sedikit berpikir. Bajingan, jika ibu masih hidup, mungkin kucing kecil itu tidak akan berani mengatakan hal itu pada ibu, ucap Bai Yu dengan kesal. Lin Tian masih bingung, apa yang dimaksud oleh ibu harimaunya itu. Siapa ibu harimaunya ini yang sebenarnya? Karena menurut Lin Tian, di dunia biru saat itu ibunya terluka parah, dan itulah yang membuat dia terus melemah. Baiklah, ibu akan menceritakan siapa ibu sebenarnya padamu. Tapi kamu jangan kaget ya, ucap Bai Yu dengan lembut kepada Lin Tian, yang masih berbaring di pahanya itu. Hehehe, siapapun ibu tetaplah ibuku, ucap Lin Tian dengan bangga. Bai Yu tersenyum dengan lembut melihat tingkah manja anaknya itu, dan mungkin tidak ada yang tahu kalau anak ini memiliki hati yang rapuh. Dia bertahan selama ini, karena dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk mengubah dunia, dan tentu saja untuk melindungi keluarganya. Itu pun karena Lin Tian juga mengingat, nasihat terakhir yang dia sampaikan kepada dirinya dulu. Ibu ingin sekali memukul pantat Bai kecil, tapi sekarang ibu akan menceritakan sesuatu yang mungkin membuatmu agak kaget, ucap Bai Yu dengan serius. Lin Tian tidak peduli dengan itu, dan dia hanya ingin mendengar siapa sebenarnya ibu harimau yang telah merawatnya itu. Kenapa dia bisa berada di dunia biru? Di mana dia mendapatkan 4 telur kaisar binatang suci? Dan apa tujuannya di sana? Itulah yang sangat ingin Lin Tian ketahui. Meskipun dia pernah diceritakan oleh Bai kecil, tapi dia tidak tahu status sebenarnya dari Bai Yu. Baiklah Bu, aku akan mendengarkannya. Kalau soal Bai kecil, sudah biarkan saja, nanti juga akan ada yang memberi pelajaran kepadanya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kamu benar. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Itu terjadi mungkin lebih dari ratusan juta tahun, atau mungkin lebih dari itu sebelum Kaisar Langit mati, ucap Bai Yu. Cerita berpindah. Hachiu, Bai kecil yang sedang bermalas-malasan setelah menyelesaikan masalah alam bunga, dia bersin secara tiba-tiba. Sialan, siapa yang berani membicarakan aku lagi? Apa dia tidak tahu aku adalah kaisar yang dihormati? Ucap Bai kecil dengan sombong. Tapi entah apa yang akan terjadi, jika dia tahu orang yang sedang membicarakannya adalah Bai Yu. Mungkin dia tidak akan berani sesombong itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.